Halo Sobat Angler, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar kalian semua? Saya harap kita semua sehat dan selalu siap untuk menarik joran. Teman-teman, kita memasuki salah satu minggu yang paling menarik dan menantang tahun ini. Saya akan memberikan perakiraan lengkap untuk periode tanggal 1 hingga 7 Desember 2025, khusus untuk wilayah perairan Jakarta dan sekitarnya, termasuk Kepulauan Seribu. Kenapa minggu ini spesial? Karena kita akan menghadapi cuaca khas musim hujan yang tidak bisa ditebak dan puncaknya, kita akan disambut oleh bulan purnama super atau supermoon di akhir pekan. Ini adalah kombinasi yang bisa berarti dua hal, zonk total atau justru panen raya yang tak terlupakan. Jadi, siapkan kopi dan catatan kalian, karena saya akan bongkar semua rahasianya, mulai dari di mana ikan bersembunyi hingga umpan apa yang paling ampuh di setiap kondisi. Jangan kemana-mana. Mari kita mulai dengan ikan target utama kita di musim hujan ini. Tentu saja, yang pertama adalah sang predator muara yang paling dicari, barramundi atau kakap putih. Di awal musim hujan seperti ini, kakap putih sedang aktif-aktifnya. Curah hujan yang turun akan membawa banyak nutrisi dari darat ke muara sungai, menciptakan pesta bagi ikan-ikan kecil. Dan di mana ada ikan kecil, disitulah kakap putih berpesta. Untuk lokasi, fokuskan pencarian kalian di area muara-muara sungai di sekitar pesisir Jakarta. Cari titik pertemuan antara air tawar dan air asin. Biasanya ikan akan menunggu mangsa di sekitar pilar-pilar jembatan, di bawah dermaga, atau di dekat hutan bakau. Kuncinya adalah mencari air yang sedikit keruh, bukan bening, tapi juga bukan coklat pekat seperti kopi susu. Untuk umpannya, menurut pengalaman saya, soft plastik model udang atau ikan berukuran 7-10 cm sangat efektif. Gunakan jig head dengan berat yang disesuaikan dengan arus, biasanya sekitar 10 hingga 15 gram sudah cukup. Tekniknya cukup casting dan retrieve secara perlahan dengan sedikit sentakan-sentakan kecil. Kalau kalian lebih suka umpan hidup, udang putih segar adalah pilihan nomor 1. Target kita yang kedua adalah penghuni dasar karang yang selalu menjadi favorit, yaitu kerapu. Ikan ini tidak terlalu terpengaruh oleh hujan di permukaan, tapi lebih kepada arus bawah yang dipengaruhi oleh pasang surut. Mengingat minggu ini kita akan mengalami pasang besar, karena bulan purnama, aktivitas kerapu diperkirakan akan meningkat. Di mana mencarinya? Tentu saja di area gugusan karang atau spot-spot tubiran di sekitar Kepulauan Seribu. Kalian juga bisa mencarinya di sekitar rumpon atau bangkai kapal. Untuk memancing kerapu, teknik dasaran atau bottom fishing adalah yang paling efektif. Gunakan timah pemberat yang cukup berat, sekitar 100 hingga 150 gram, agar umpan tidak terbawa arus deras. Untuk umpan, kerapu adalah ikan yang rakus dan menyukai bau amis. Potongan ikan tongkol, selar, atau cumi segar adalah umpan terbaik. Jangan lupa gunakan rangkaian leader dari fluorokarbon berukuran 40-60 lbs karena gigi kerapu sangat tajam dan seringkali ia akan lari ke dalam karang setelah menyambar umpan. Yang ketiga, khusus untuk para pemburu adrenalin adalah giant trevally atau kue gerong. Ikan ini adalah monster penjelajah yang butuh kondisi khusus untuk bisa kita taklukkan. Aktivitas GT sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca di permukaan. Saat angin kencang dan badai, mereka cenderung sulit diprediksi. Namun, pada hari-hari dengan cuaca yang lebih tenang di antara hujan, saat itulah kesempatan kita. Lokasi terbaik tentu saja di perairan terbuka di sekitar pulau-pulau terluar Kepulauan Seribu. Cari area drop-off atau karang-karang dangkal yang berbatasan langsung dengan laut dalam. Teknik andalan untuk GT tentu saja popping. Gunakan popper berukuran besar, sekitar 120 hingga 150 mm dengan suara yang keras untuk memancing perhatiannya. Selain popping, casting dengan stick bait juga bisa sangat efektif. Ingat, keselamatan nomor 1. Jangan pernah mencoba memancing GT di perairan terbuka jika cuaca menunjukkan tanda-tanda akan datang badai. Sekarang, kita analisis kondisi alam yang akan kita hadapi. Pertama, cuaca. Kita sudah memasuki puncak musim hujan. Suhu udara akan terasa gerah dan lembab, berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Hampir setiap hari akan ada potensi hujan, mulai dari gerimis ringan hingga badai petir yang lebat, terutama di siang dan sore hari. Perubahan cuaca yang drastis ini menyebabkan tekanan atmosfer juga naik turun secara cepat. Perubahan tekanan inilah yang seringkali menjadi pemicu feeding frenzy atau justru membuat ikan mogok makan.
Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan jendela waktu sebelum dan sesudah hujan. Kedua, suhu air. Suhu air laut cenderung stabil dan hangat, sekitar 27 derajat Celcius. Suhu yang hangat ini bagus karena metabolisme ikan tetap tinggi. Namun di dekat muara, hujan deras bisa sedikit menurunkan suhu permukaan air dan mengubah kadar salinitas. Hal ini yang sangat disukai oleh kakap putih. Ketiga, dan yang paling penting minggu ini adalah fase bulan. Kita memulai minggu dengan bulan cembung dan akan mencapai puncaknya pada hari Jumat, tanggal 5 Desember, yaitu bulan purnama super. Ini artinya, gaya gravitasi bulan akan sangat kuat, menyebabkan perbedaan pasang surut yang sangat ekstrim. Arus laut akan menjadi lebih deras dari biasanya. Arus deras berarti pergerakan makanan bagi ikan, sehingga aktivitas makan mereka juga akan meningkat drastis, terutama pada pagi dan sore hari. Baiklah teman-teman, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Perakiraan harian dari saya. Mari kita bedah hari per hari. Senin, tanggal 1 Desember. Perakiraan cuaca adalah badai petir tersebar. Kondisi ini membuat tekanan udara tidak stabil. Untuk mancing di laut terbuka sangat tidak disarankan. Namun, ini adalah hari yang baik untuk berburu kakap putih di muara setelah hujan reda. Saya berikan rating cukup untuk hari ini. Selasa, tanggal 2 Desember. Cuaca diperkirakan berawan dengan hujan ringan di malam hari. Ini adalah hari yang lebih baik untuk mencoba peruntungan di laut. Arus mulai menguat. Kerapu di dasar karang kemungkinan akan mulai aktif. Rating untuk besok adalah baik. Rabu, tanggal 3 Desember. Hati-hati teman-teman. Perakiraan cuaca adalah badai petir hebat di siang hari. Ini hari yang berbahaya untuk melaut. Aktivitas memancing di perairan terbuka sebaiknya dihindari. Jika nekat, manfaatkan waktu subuh sebelum cuaca memburuk. Karena kondisi ekstrem ini, saya harus memberikan rating lemah. Kamis, tanggal 4 Desember. Cuaca jauh lebih bersahabat. Diperkirakan hanya berawan sepanjang hari. Ini adalah jendela terbaik sebelum puncak bulan purnama. Arus sangat bagus. Semua jenis ikan target kita, kakap putih, kerapu, dan bahkan GT, akan sangat aktif. Ini adalah hari untuk turun penuh. Rating dari saya sangat baik. Jumat, tanggal 5 Desember. Puncak bulan purnama super. Cuaca diperkirakan hujan ringan. Arus akan berada di puncaknya, sangat deras. Secara teori, ini adalah hari dengan aktivitas ikan tertinggi. Namun, arus yang terlalu deras kadang juga menyulitkan. Kuncinya adalah mencari lokasi teluk yang sedikit terlindung dari arus utama. Rating hari ini adalah sangat baik, namun penuh tantangan. Sabtu, tanggal 6 Desember. Cuaca kembali cerah berawan. Kondisi pasca bulan purnama seringkali masih sangat bagus. Arus masih kuat. Ini adalah hari yang sempurna untuk mencoba semua teknik, mulai dari dasaran untuk kerapu hingga popping untuk GT. Ratingnya adalah baik. Dan terakhir, Minggu, tanggal 7 Desember. Cuaca kembali menunjukkan potensi badai petir. Kondisi mirip seperti hari Rabu. Sebaiknya manfaatkan waktu dari pagi hingga siang hari saja. Aktivitas ikan mungkin sedikit menurun setelah puncak purnama. Saya berikan rating cukup untuk hari Minggu. Itu dia teman-teman, perakiraan lengkap dari saya untuk minggu pertama bulan Desember. Ingat, ini adalah perakiraan berdasarkan data dan pengalaman. Kondisi di lapangan bisa saja berubah. Selalu utamakan keselamatan, pakai jaket pelampung, dan selalu beri kabar kepada keluarga jika kalian melaut. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Apa rencana mancing kalian di akhir pekan ini? Atau mungkin kalian punya pengalaman seru mancing di musim hujan? Bagikan cerita kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hobi dan strike terus. Nichwosta, Nicheshui.